Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertama untuk mata pelajaran perbankan dasar, yaitu sejarah perbankan di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran perbankan dasar. Adapun tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran perbankan dasar ini yaitu siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar dengan cara mengetik nama siswa, hadir sebagai tanda kehadiran. Kemudian siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Yang keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 30. Yang kelima, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Yang keenam, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapor dipastikan tidak tuntas. Nah, itulah tadi tata tertib pembelajaran daring kita. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu sistem moneter. Sistem moneter adalah hubungan yang independen antara bank dan lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank dan lembaga yang dapat menciptakan uang giral. Di dalam sistem moneter ini juga terdapat yang namanya otoritas moneter. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sumber uang primer, baik bagi perbankan, pemerintah, maupun bagi masyarakat. Yang menjadi otoritas sistem moneter di Indonesia ini ialah Bank Indonesia. Selain otoritas moneter, kebijakan moneter juga terdapat di dalam sistem moneter. Kebijakan moneter ialah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga yang bertujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Yang mempengaruhi secara langsung kebijakan moneter ini ialah bank sentral. Nah, jadi dari ketiga hal yang ada dalam sistem moneter ini dapat kita ketahui bahwa bank sentral yang memiliki otoritas moneter menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga yang bertujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang di dalam sistem moneter. Kemudian fungsi sistem moneter. Adapun fungsi sistem moneter adalah sebagai berikut. A. Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan biaya relatif murah. B. Menjadi perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang C. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan politik diskonto. B. Perkembangan bank di Indonesia. Yang pertama, perkembangan untuk bank sentral. Kebijakan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan adalah nasionalisasi Dejavas Bank. Setelah Indonesia merdeka, Dejavas Bank beroperasi kembali. Selama beberapa tahun, Dejavas Bank bahkan berfungsi lagi sebagai bank sentral, meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951,
The Javas Bank dinasionalisasikan. Dinasionalisasikan di sini maksudnya adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, namanya diganti menjadi Bank Indonesia dan berperan sebagai bank sentral. 2. Perkembangan untuk bank umum. Di Indonesia terdapat beberapa bank umum, yaitu yang pertama Bank Rakyat Indonesia, yang kedua Bank Negara Indonesia, yang ketiga Bank Dagang Negara, yang keempat Bank Budaya. Sama halnya dengan bank umum, di Indonesia, Bank Pembangunan juga terdiri dari yang pertama, Bank Pembangunan Indonesia. Yang kedua, Bank Pembangunan Daerah. Yang ketiga, Bank Tabungan Negara. Yang keempat, Bank Mandiri. Nah, itulah tadi materi pertama mata pelajaran perbankan dasar. Kemudian berikut ini ialah tugas untuk penyampaian materi kali ini, yaitu yang pertama, dari materi yang telah Anda saksikan, menurut Anda, adakah hubungan antara sistem moneter, otoritas moneter, dan kebijakan moneter? Nah, kalau ada, berikan penjelasan Anda. Jika Anda mengatakan tiga hal tersebut saling berhubungan, dan jika tidak, berikan juga alasan Anda. Yang kedua, tuliskan sejarah-sejarah dari bank umum dan bank pembangunan. Nah, untuk nomor 2 ini, untuk siswa yang nomor absennya genap, mengerjakan sejarah-sejarah dari bank umum. Sedangkan untuk siswa yang nomor absennya ganjil, maka mengerjakan sejarah-sejarah dari bank pembangunan. Saya rasa sekian dulu video dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.